Oke, yang merah kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya nyala, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya Teknisi Amatir. Halo kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan coba rakit sebuah inverter, teman-teman ya. Jadi kita akan coba buat inverter sederhana, teman-teman ya. Oke, sebelum kita rakit jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya. Oke, langsung aja kita sebutin bahan-bahannya, teman-teman ya. Transistor TIP 3055 dengan heatsink, Elco 1000 mikrofarad 25 volt, dioda IN4007. Sini trafonya saya pakai yang trafo non CT, teman-teman ya, atau trafo 0 atau yang biasa juga disebut trafo engkel, teman-teman. Di sini saya pakai yang 3 ampere. Nah, oke, jadi bahannya sangat sederhana sekali. Jadi teman-teman bisa ikutin. Ini adalah inverter sederhana. Jadi ya kita akan coba rakit. Oke, teman-teman, di sini ada transistor TIP 3055. Jadi di sini kaki basis, kolektor, emitor. Seperti biasa, kaki emitor dan kaki basis kita pasangkan dengan dioda IN4007 yang anoda ke emitor, yang katoda ke basis. Oke, kita solder dulu, teman-teman ya. Nah, oke, dia sudah tersolder seperti ini, teman-teman ya. Kemudian kita pasang Elco, teman-teman ya. Nah, Elco yang negatif kita pasang ke emitor. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita akan ambil kabel. Nah, kaki kolektor atau kaki yang tengah dari transistor kita sambungkan kabel. Kita pasang ke bagian 0, teman-teman ya. 0. Di sini kan ada 0, 6, 7,5, 9 dan sampai 20. Kita pasang di 0, teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang kabel juga di bagian plus dari Elco ini, teman-teman. Bagian positif. Di sini kita sambung kabel, kita solder. Oke. Yang satunya ini kita sambung di bagian 6 volt di sini, teman-teman ya. Kita solder dulu. Nah, di sini kita sambung ke 6 volt, teman-teman ya. Nah, dari 6 volt di sini, ini kita jumper, teman-teman. Jadi, ini kita pasang kabel lagi di bagian 6 volt. Kita jumper ke bagian 0 di sini, teman-teman ya, di bagian primer. Kan ada 0, 110, 120, yang ini 220. Yang ini 240, teman-teman. Kita sambung di bagian 0. Di bagian primer. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Oh iya, teman-teman, saya lupa menyebutkan satu komponen lagi. Ini ada kapasitor Mylar. Nilainya saya fokuskan dulu. Ini nilainya 104J, teman-teman ya, atau 100 nano 400 volt. Teman-teman bisa mendapatkan kapasitor Mylar ini di bekas mesin lampu, teman-teman ya. Saya menggunakan yang 400 volt. Tapi saya di sini menyarankan untuk menggunakan yang 400 volt. Kita solder di bagian 220, teman-teman ya. Oke, ini kita solder di bagian 220. Kita bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita solder bagian basis. Kaki basis di sebelah sini ya. Ini kita solder. Nah, oke, setelah kita solder, ini kita sambung ke bagian kapasitor Mylar yang satunya, teman-teman. Kaki satunya kan masih kosong. Nah, jadi kita sambung di sebelah sini ya. Nah, oke, kalau ini sudah tersolder, kita bisa ambil fitting. Di sini saya sudah menyediakan fitting dengan kabel. Nah, jadi untuk outputnya ini kita ambil di 220 di bagian sini, teman-teman ya. Oke, yang satu lagi kita ambil di bagian sini, teman-teman. Oke, kita solder di sebelah sini, teman-teman ya. Nah, jadi yang satunya kita ambil dari kapasitor Mylar ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi. Kita zoom out. Jadi kita akan tes dulu. Saya mau tes dulu pakai lampu yang 5 watt LED biasa. Nah, oke, kita pasang aja dulu.
Soalnya saya nggak punya lampu yang berdriver teman-teman. Yang berdriver saya pakai buat penerangan utama di atas. Oke, di atas ada lampu juga. Dan siapkan aki juga teman-teman ya, aki motor, mau aki kering, aki basah, bebas. Nih ya. Yang ini probe merah sebagai positif di bagian elko positif. Yang hitam ini pasang di bagian emitor atau di negatif elko. Nah, jadi yang hitam di sini ada negatif teman-teman ya. Sambung ke negatif. Yang positif kita sambung ke bagian positif. Nah, kita coba ya, bismillahirrohmanirrohim. Wih, nyala teman-teman ya. Nyala ya, coba tak matikan. Dia mati. Lampunya di atas ini tak cabut. Nih ya. Kita coba hidupin lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Terang sekali teman-teman ya. Terang sekali. Oke. Nah, di sini kan pakai satu lampu. Saya mau coba pasang satu lampu lagi teman-teman ya. Ini kita paralel. Saya siapin fitting lagi. Jadi ini saya cabut dulu. Kita paralel dengan lampu lagi teman-teman ya. Nah, kalau paralel caranya disambung aja di bagian outputnya secara paralel. Nah, oke ya, ini sudah tak paralel. Kalau teman-teman lihat, ini sudah tak paralel. Yang ini yang satunya, tak zoom out. Jadi teman-teman bisa ngerakit yang lebih rapi lagi. Ini 5 watt juga teman-teman ya. Jadi biar sama-sama terang. Karena wattnya sama. Oke, tak taruh sini lagi. Tak mundurin dikit. Lampu yang di atas, bentar. Ini yang negatif kita pasang dulu. Ini ya. Ini kita pasang. Yang lampu atas tak cabut. Oke, yang merah kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya nyala teman-teman. Dua-duanya nyala. Saya tak pinggirin dulu. Nah, ini ya. Nyala ya. Kalau kelihatan di HP ini kedip-kedip teman-teman. Tapi dia nyalanya normal. Mantap nih ya. Kita ukur tegangan keluarannya teman-teman. Kita lepas dulu. Kita siapkan AVO. Oke, kita arahkan selektor ke bagian volt AC teman-teman ya. Kita arahkan ke 750. Nah, kalau sudah 750, ini tak taruh mana ini enaknya nih. Tak taruh di sini dulu teman-teman ya. Jadi biar enak, nggak ganggu. Nah, ini kita pasang. Oke, dia nyala. Kita ukur di bagian outputnya ini teman-teman. Ini tak berdirikan dulu dah. AVO-nya nah. Oke, kita ukur teman-teman ya. Jadi yang terserah, kalau probe-nya ini kalau AC bolak-balik dia nggak masalah teman-teman ya, karena tidak mempunyai polaritas. Kita ukur di bagian outputnya. Dia menunjukkan sekitar 77 volt AC teman-teman ya. Kita lepas. Dia 0. Kita pasang lagi. 77 volt AC teman-teman ya. Nah, jadi ya lumayan lah teman-teman ya. Inverter sederhana. Oke, kita matikan dulu. Kita cek skemanya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada C1. C1 ini sebagai elko. Di sini ada list komponennya juga. Di sini TIP 3055-nya, kakinya BCE. Basisnya tersambung ke bagian kapasitor milar C2 ya, 104J 400 volt. Nih. Ini trafo non CT. Teman-teman bisa pakai yang berapa ampere, 2 ampere juga teman-teman bisa coba, 3 ampere atau 5 ampere. Tinggal pasang di bagian 0 dan 6 teman-teman. 0 dan 6. 0 ini tersambung ke kolektor. 6 ini tersambung dari plus input. Nah, plus input, terus ini di jumper ke 0. Bagian primer. Ini bagian sekunder ya, teman-teman ya. Nah, jadi begitu, terus 220-nya di paralel juga dengan kapasitor 104J 400 volt. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau screenshot skemanya, silahkan di screenshot dulu, tak mundurin biar jelas. Nah, ini ya. Trafonya non CT atau trafo 0 atau trafo engkel.
Nah, gini ya skemanya teman-teman ya. Nah, ya jadi mohon maaf teman-teman kalau masih kurang rapi ya. Jadi teman-teman bisa lebih rapi lagi kalau ngerakitnya. Kita sudah alhamdulillah sudah berhasil merakit inverter sederhana dengan transistor TIP 3055. Nah, jadi kalau teman-teman tanya nanti, ini pastinya panas teman-teman ya. Arusnya ini mungkin sekitar 1 ampere lebih. Jadi ya masih ada kekurangan. Karena apa? Ini sangat sederhana teman-teman. Jadi komponennya hanya transistor ini saja, dibantu lagi dengan dioda dan elko ini sebagai filternya teman-teman. Terus di sini ada kapasitor milarnya juga. Cuman itu aja teman-teman ya. Jadi jangan samakan inverter sederhana seperti ini dengan inverter yang lebih kompleks teman-teman ya, yang ada IC-nya, terus yang ada komponen pendukung lainnya, pengatur frekuensinya. Jadi jangan samakan teman-teman ya. Jadi ini adalah inverter sederhana. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, yang masih belajar lah istilahnya kan. Jadi ya kita sama-sama belajar juga. Kita mulai dari yang sederhana dulu teman-teman. Soalnya saya juga dulu belajar dari yang sederhana juga ya, satu transistor seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk tutorial kita kali ini, merakit sebuah inverter sederhana dengan transistor TIP 3055 dan trafo engkel teman-teman ya, atau trafo 0 atau trafo non CT. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian, skemanya juga sudah di-share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.